Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sekarang saya mau membahas mengenai menghilangkan karat di tangki bensin. Jadi di depan saya ini ada tangki bensin motor yang karatan nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, karatan dia. Dalamnya kelihatan ya, karat semua. Mohon maaf nih sebelumnya kalau gambarnya kurang jelas karena cuaca lagi mendung. Jadi intinya adalah setiap tangki motor ada kemungkinan untuk berkarat. Nah, selagi karatnya masih belum tebal, maka kita harus hilangkan. Karena nanti kalau udah tebal bisa membuat tangkinya jadi bocor. Nah, ini kita akan sama-sama belajar gimana sih cara menghilangkan karat di dalam tangki secara cepat, mudah, dan pastinya efisien. Alat pertama yang kita perlukan adalah ini. Semprotan burung. Saya siapin semprotan burung. Yang kedua adalah ini memiliki peran penting sekali dalam pembersihan karat, yaitu HCl. HCl ini adalah asam klorida, jenis asam kuat. HCl yang saya pakai adalah HCl 30%. Jadi maksimal HCl yang boleh dipakai untuk membersihkan tangki adalah 32%, itu maksimal ya, karena kalau lebih dari itu takutnya justru akan menggerus logam yang ada di tangki. Ini yang kedua. Yang ketiga tentu aja ini rokok, biar kita konsen. Oke, kita mulai aja. Pertama, masukkan HCl ke dalam semprotan burung atau semprotan tanaman. Ini saya pakai satu tangan nih, jadi mungkin agak sulit. Yang perlu kita perhatikan, asam klorida ini memiliki bau yang menyengat. Jadi jauhkan dari anak-anak, jauhkan dari paparan kulit. Jadi kita harus hati-hati sekali. Tuh. Yang jatuh-jatuh ke lantai langsung bereaksi dia. Yang sabji nggak tahan. Padahal ini saya cuma pakai HCl yang 30%. Jadi memang harus hati-hati sekali. Harus agak jauh naruhnya supaya asapnya nggak kemana-mana. Kemudian usahakan proses ini dilakukan di dekat sumber-sumber air yang bisa langsung kita cuci nanti. Jadi saya melakukan ini di dapur ya, di belakang sih, di belakang rumah, dekat dapur. Jadi kalau terjadi apa-apa saya bisa langsung menyiram ke dalam selokan. Perhatikan tutupnya harus kuat sekali di sini supaya tidak terjadi kebocoran. Ingat, kalau bisa pakai sarung tangan. Di sini saya nggak punya sarung tangan, jadi ya mudah-mudahan nggak terpapar ke kulit tangan. Jadi nanti kita sambil pelan-pelan kita semprot aja secara rata. Di sini spraynya bisa kita atur ya, kalau bisa diatur yang spraynya keluarnya menyebar. Nah, kita semprot pelan-pelan aja di area-area tangki yang berkarat, santai aja. Bisa teman-teman lihat karatnya sudah mulai hilang. Dan proses ini cepat ya, jadi nggak boleh terlalu lama dibiarkan. Jadi kita harus gerak cepat sekali dalam membersihkan nih.
juga kita semprotkan ke sekeliling yang berkarat. Tuh, teman-teman bisa lihat yang di area sini langsung bersih dia dari karat. Lihat, batas waktu maksimal dalam pengerjaan ini adalah 5 menit. Nih, asap yang keluar bukan dari asap rokok saya, tapi asap dari asam kloridanya atau HCl-nya. Ini kita harus cepat sekali. Misalkan semprot secara merata. Oke, ini saya pause dulu ya mungkin ya, supaya saya bisa konsentrasi, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini jadi keluaran dari asam kloridanya seperti ini nih, yang artinya karat-karat dari tangki sudah mulai keluar. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, akan saya pause lagi videonya karena saya harus konsentrasi mengejar waktu supaya nggak korosif di tangkinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman, setelah kita keluarkan, ini jangan terlalu lama ya, ini udah bersih di sini. Duh, asapnya. Jadi kalau bisa pakai masker. Ini udah bersih di sini, dalam juga udah saya semprot, karatnya pada keluar semua. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini bisa dilihat keraknya banyak sekali keluar. Yang perlu kita perhatikan, jangan terlalu lama. Maksimal adalah 10 menit. Langsung kita bilas dengan air untuk membuang sisa larutan asam kloridanya dan keraknya. Ini begitu disiram air dia akan ngeluarin asap lagi. Makanya kita harus agak jaga jarak saat menyiram. Oh, bisa dilihat kerak-keraknya luar biasa banyak sekali ya. Sekalian lumut-lumut di tempat saya juga ikut hilang. Jadi yang jelas ini langsung harus dibilas. Kalau teman-teman lihat, ini jadi udah bersih lagi. Nah, ini jangan lupa disiram sebersih mungkin supaya tidak ada sisa larutan asam yang tertinggal. Terus diputar-putar tangkinya. Pastikan harus bersih sebersih-bersihnya supaya nggak ada larutan asam yang tertinggal. Kemudian kalau ada pertanyaan apa sih yang menyebabkan tangki bisa karatan? Yang pertama, tangki kemasukan air, itu bisa, misalnya tutup tangki nggak rapat. Yang kedua adalah membiarkan motor tidak dipakai berbulan-bulan dengan kondisi tangki bensin yang tidak full. Jadi ini kondisi motor saya ini saya nggak pakai selama 7 bulan. Kondisi isi bensin waktu itu hanya sekitar 1/4 tangki. Begitu saya nyalain nggak bisa karena pompa full pumpnya tersumbat oleh karat semua. Yang begitu saya lihat, saya copot, ternyata tangki udah full dengan karat. Dan ini bahaya ya maksudnya. Karena kalau kita pakai di jalan dia bisa mogok sewaktu-waktu. Jadi saran saya adalah jika teman-teman memakai motor didiamkan lebih dari 3 atau 4 bulan, lebih baik di full tangki dengan bensin. Kemudian pastikan tidak ada air yang
bisa masuk ke dalam tangki. Walaupun mungkin ada yang bilang, bang nanti kalau kelamaan nyimpan bensin di tangki bisa basi. Nah sekarang pilihannya adalah mau bensin basi atau tangki karatan, itu aja sih sebetulnya. Nanti proses berikutnya setelah ini, setelah pembersihan karat ini adalah kita membilas dengan bensin. Jadi udah saya siapkan bensin juga. Ini harus segera dibilas dengan bensin supaya nggak timbul karat baru lagi dari si air yang tadi kita buat membilas. Setelah sudah kita bilas dengan bensin, usahakan kita keringkan dalamnya. Jadi kalau ini tangan kebetulan bisa masuk, kalau nggak bisa masuk ya diusahakan sebisa mungkin mengeringkan dari sisa-sisa air maupun bensin yang untuk bilas. Nanti juga kita akan di video berikutnya saya akan praktekkan untuk ini pakai resin untuk melapisi supaya tidak terulang lagi terjadinya karat di dalam tangki. Begitu ya buat teman-teman semua, silahkan tanya kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar. Kalau gampang pertanyaan insya Allah saya jawab. Dan ingat pesan saya, laki-laki itu mainannya motor, bukan main perempuan, apalagi istri orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.